Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 7 ayat 1, Puji Hamuma Asini Roha. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 361 ayat 1, Nadenggan Situtudo. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni dari Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 416 ayat 1, Tujolom ode bataku. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 184 ayat 1, Nungatung Jupang au Ojahan. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 125 ayat 1 sampai ayat 5. Nyanyian Ciara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya
Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah, yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 214 ayat 1, Sonang di Lambung Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 543 ayat 1, bunyi Bikas Niholong, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di tembus
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di minggu ke-15 setelah Trinitatis tertulis dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Demikianlah firman-Nya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Itulah yang menjadi topik minggu kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti setiap kita pernah mengeluh, atau bahkan tidak ada hari tanpa mengeluh. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi mengeluh juga beragam. Mulai dari hal-hal yang sifatnya sepele, sampai sesuatu yang sifatnya besar dan berat. Jika kita mau peka, sebenarnya yang menjadikan orang mengeluh adalah karena merasa tidak percaya diri menghadapi persoalan dan tidak ikhlas menghadapi ujian, ataupun sempit dalam memandang sebuah persoalan. Dan dari kesemuanya ini sebenarnya memiliki inti, yaitu karena orang tidak mensyukuri hidup. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang sangat dimungkinkan tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupannya. Mengapa, saudaraku?
karena mereka akan terjebak atau memiliki pola pikir atau mindset yang akan selalu berpusat pada apa yang kurang. Sebagai orang percaya, pengharapan adalah kunci utama orang beriman. Karena pengharapan dan iman adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana orang yang beriman sudah dipastikan akan memiliki pengharapan kepada Kristus. Karena dari sanalah ia akan mendapat sebuah keselamatan dan damai sejahtera. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama melihat kisah dari dua orang yang memiliki pengharapan penuh kepada Kristus. Meski di dalam kehidupan mereka mengalami sebuah peristiwa yang sulit, dan pengharapan inilah yang menjadikannya selamat. Di dalam firman Tuhan kita hari ini, Markus 7 ayat 24 sampai 37, terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan Siro Venesia. Dan bagian yang kedua adalah kisah ketika Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Perempuan Siro Venesia merupakan kalangan di luar Yahudi. Padahal saat itu pelayanan Yesus difokuskan pada kalangan orang Yahudi. Begitupun dengan Yesus ketika pergi ke daerah Dekapolis. Di sana pun mayoritas penduduknya bukan orang-orang Yahudi. Jadi ada kemungkinan saudaraku bahwa orang tuli gagap yang disembuhkannya bukan termasuk golongan orang Yahudi. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita dapat melihat betapa Yesus memiliki hati yang sangat berbelas kasih. Ia tidak hanya datang kepada orang yang Yahudi saja, namun juga datang bagi mereka yang bukan, termasuk dalam bagian orang-orang non-Yahudi. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang di luar Yahudi pada saat itu dianggap sebagai kafir. Jadi Yesus pun artinya datang memberi pengharapan keselamatan pada orang yang dianggap hina. Firman Tuhan kita hari ini mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa pengharapan akan keselamatan sungguh ada. Yesus yang setia sudah memastikan dirinya bahwa ia pun hadir bagi kita, manusia yang hina ini. Seperti apa yang terjadi juga oleh perempuan Siro Venesia ataupun orang tuli dan gagap tadi. Yesus pun terkadang hadir menolong dengan cara yang unik, bahkan terkadang menyakitkan. Namun apapun jalan yang Yesus rancangkan pada kita, pastilah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan keselamatan. Oleh karena itulah, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Mengucap syukurlah pada apapun kondisi yang harus kita jalani sekarang ini. Karena kita tentu akan selalu ada hal baik yang dapat kita rasakan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau, yang senantiasa memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Dan tatkala kami menghadapi suatu kesulitan, ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan membuka hati dan mau menerima kami. Dan apapun setiap kesulitan itu, kami yakin dan percaya, kami akan menerima jalan keluar. Dan kami boleh merasakan bagaimana pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ini jugalah yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu yang telah diperdengarkan.
Benar Tuhan, untuk itulah kami selalu datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan selalu memanggil nama-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami ini. Karena ketika kami datang ke hadapan Tuhan, tentunya ada sesuatu hal yang bisa kami terima, dan semuanya itu membuat kami bersuka cita, dan kami mau mensyukuri itu untuk semuanya ya Bapa. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, berkati kami di tengah-tengah keluarga kami, dan berkati jugalah kami di tengah-tengah pelayanan kami. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 567, sembari kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.